Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, kegiatan kami, dan semua kebersamaan kami, pertemuan dengan saudara-saudara di sekitar kami. Sebelum kami beristirahat malam, untuk memulihkan fisik kami yang sudah letih, kami mau mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, sebab firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa yang menguatkan kami melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab 1 Raja-Raja pasal 10 dari ayat 1 sampai dengan ayat 29. Dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat 9. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Menggerakkan orang yang belum percaya untuk mengagungkan Tuhan. Pengakuan yang kita dengar baru saja itu datang dari seorang ratu, pemimpin suatu bangsa dari negeri Sheba, yaitu daerah Ethiopia sekarang, yang bukan penganut iman kepada Yahweh. Sebagai ratu, tentunya dia tidak sendirian. Dia datang bersama dengan rombongan besar pasukan pengiring. Dan tentunya lagi, sebagai ratu, dia datang bukan hanya sebagai dirinya saja, tetapi melalui kehadiran dan keberadaannya melekat juga rakyat yang dipimpinnya. Berarti ungkapan yang disampaikannya di hadapan Raja Salomo adalah pengakuan formal akan keagungan Tuhan atau Yahweh yang mengangkat Salomo menjadi raja atas Israel Raya. Hanya melalui ayat ini saja kita dapat melihat beberapa hal yang sangat esensial mengenai peran dan tugas seorang raja yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan dengan baik. Pertama, pengakuan bahwa Tuhan yang mengangkat seorang raja. Disebutkan bahwa jabatan raja itu adalah atas perkenanan Tuhan, bukan suatu ambisi, bukan karena yang diraih, bahkan yang dirampas dari orang lain atau dari kekuasaan lain. Menjadi pemimpin, menjadi kepala adalah perkenanan Tuhan. Itu pengakuan yang datang dari Ratu Sheba. Yang kedua, Tuhan mengasihi umat Israel sampai selama-lamanya. Ini adalah pengakuan jujur dan tidak ada iri hati. Dia bukan orang Israel, tetapi dia mengakui
bahwa Israel adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dia tahu bahwa kasih Tuhan atas umatnya tidak hanya sementara saja atau sesaat saja, melainkan kekal. Dan itu memang sifat dari kasih Tuhan. Kasih yang kekal. Sehingga sering kita sebut juga kasih yang agung. Ketiga, Tuhan mengangkat seorang raja bukan sebagai hadiah, bukan sebagai harta milik yang boleh diperlakukan sesuka hati. Ratu Seba menyatakan bahwa untuk memimpin umat yang dikasihi oleh Tuhan itu diangkat seorang raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Berarti menjadi raja adalah tugas dari Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dan tentunya yang menjadi ukuran adil dan benar bukan dari orang yang diangkat itu menjadi raja atau pemimpin. Ukuran dan dasar keadilan dan kebenaran yang dikerjakan oleh setiap yang diangkat oleh Tuhan sebagai raja atau pemimpin adalah ukuran Tuhan sendiri. Dan hal itu mengisyaratkan bahwa setiap raja dan pemimpin harus akrab dengan Tuhan. Keakraban itulah yang membiasakan dirinya melakukan kehendak Tuhan. Begitu indah pengakuan Ratu Seba atas Tuhan yang mengangkat Salomo menjadi Raja Israel. Walaupun ratu ini belum menjadi penganut iman kepada Yahweh, namun mereka sebagai Ratu dari Seba bersama dengan tentunya para pengiringnya mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allahmu," katanya. Ini muncul ketika raja yang diangkat Tuhan itu benar-benar dilihat menunjukkan keistimewaan hikmat dan anugerah dari Tuhan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah pengakuan atas keagungan Tuhan dari orang yang belum menganut iman kepada Tuhan kita, tetapi melalui keadilan dan kebenaran yang dinyatakan orang yang diangkat menjadi pemimpin, spontan muncul pengakuan itu. Kita pun sudah diangkat oleh Tuhan menjadi raja, menjadi pemimpin, ketua, dan koordinator kepala rumah tangga. Kita telah dipilih dan diangkat oleh Tuhan. Bila kita benar menyadari ini, kita akan menunjukkan hikmat dan anugerah Tuhan, menghasilkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Maka akan banyak lagi muncul pengakuan-pengakuan agung kepada Tuhan kita yang datang dari orang-orang yang belum percaya sekarang. Dan mungkin mereka akhirnya akan percaya dan mengikut Tuhan kita. Karena itu, lakukanlah kebenaran dan keadilan Tuhan dimanapun kita diangkat oleh Tuhan menjadi raja atau pemimpin. Lihat, di sekitar kita masih banyak yang akan percaya kepada Tuhan Yesus melalui perkataan kita. Ingatlah doa syafaat Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mari saudaraku, kita wujudkan doa syafaat Tuhan Yesus ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu, mengingatkan kami bahwa melalui tindakan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu melalui kehidupan kami,
akan ada orang yang tergerak, spontan mengagungkan nama-Mu. Dan malam ini juga kami ingat bahwa melalui pemberitaan kami pun Engkau mengingatkan bahwa akan ada orang yang akan percaya lagi menjadi satu persekutuan dengan kami. Karena itu kami berharap dan memohon dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, setiap perkataan kami, pemberitaan kami, dan juga perbuatan kami, maka orang lain akan tergerak untuk mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam istirahat malam kami, biarlah juga Engkau memberikan pemulihan tenaga, sehingga kami segar, sehat, untuk boleh bekerja pada esok hari. Kami serahkan hidup kami tangan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.